Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan online di Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Semarang ya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan ke-16 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya kepada mahasiswa ini yang sudah hadir, yaitu Mas Dava Wahyu Putra ya. Terima kasih ya sudah hadir tepat waktu. Yang lain belum datang ya. Yang sudah hadir lagi ini ada masih Mas Dava saja ya. Oke. Terima kasih ya Mas Dava sudah hadir ya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan 16 ya. Pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester, yaitu minggu depan kita minggu tenang ya. Di sini saya mau memberikan tentang contoh implementasi penggunaan rekayasa perangkat lunak ya. Jadi teman-teman pasti berpikir rekayasa perangkat lunak itu dipakai gunakan apa sih? Kok ada pengujian, ada kebutuhan sistem, ada kebutuhan perangkat lunak, atau kebutuhan apa? Kebutuhan SDM. Nah, ini yang sering juga ditanyakan oleh Mbak Ripka. Jadi ini Mbak Ripka sudah hadir juga, jadi bisa dicermati. Jadi ke depan saya itu akan membuat tugas akhir seperti apa sih? Nah, ini saya ambilkan salah satu jurnal ya. Ini saya ambilkan jurnal ya. Jadi mohon diperhatikan ya. Suara saya sudah terdengar ya. Mohon jika suara saya sudah terdengar, tolong berikan tanggapan biar saya bisa menjelaskan tentang implementasi rekayasa perangkat lunak. Nah, ini juga Mas Julio sudah hadir ya. Makasih Mas Julio, Mas Doni ya, Mbak Rizka, Mbak Indah, Mbak Maria ya. Jadi jika suara saya sudah terdengar, mohon berikan tanggapan. Oke, jelas ya. Oke, saya berikan langsung ya tentang implementasi rekayasa perangkat lunak. Jadi bisa disimak di layar ya. Ini salah satu saya ambilkan dari paper atau jurnal. Jadi jurnal itu adalah hasil publikasi dari penelitian. Jadi teman-teman ke depan tuh diminta untuk membuat skripsi. Nah, skripsi itu ya akan dipublikasikan. Nah, dipublikasikan itu diringkas. Nah, ringkasannya menjadi sebuah jurnal, hasil risetnya. Jadi yang menjadi bukti identik, mahasiswa sudah pernah melakukan penelitian. Jadi misalkan teman-teman ke depan ada yang mau kuliah S2, nanti akan ditanya apakah sudah pernah melakukan penelitian. Nah, salah satu buktinya bisa menunjukkan jurnal. Nah, jurnal ini bisa diupload melalui lembaga-lembaga penerbit jurnal ya. Jadi jurnal itu ada tingkatannya, dari Sinta sampai akreditasi ya. Nah, nanti bisa dipelajari ya. Jadi ya ini. Jadi implementasi rekayasa perangkat lunak ya, salah satunya di aplikasi penjualan pada toko Storytime ya dengan Factory Outline menggunakan pemrograman Java ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Implementasinya ini untuk membangun aplikasi penjualan pada toko Storytime Factory Outlet dengan pemrograman Java ya. Jadi bahasa pemrogramannya adalah Java ya. Jadi seperti itu contoh. Nah, di sini bisa diketahui ya,
di abstrak ya. Abstrak itu gambaran umumnya ya. Jadi Storytime ini merupakan sebuah toko ya yang menjual berbagai macam barang khususnya di bidang pakaian ya. Yang saat ini masih melakukan penjualan dengan cara manual. Nah, jadi teman-teman ke depan juga bisa membuat alasan seperti itu. Oh, tempat studi kasus saya tuh masih penjualannya masih manual, Pak. Jadi saya akan membangun sistem penjualan. Boleh. Atau kemarin ya, kita harus tahu jenis rekayasa perangkat lunak. Sistem informasi atau embedded system. Oh, embedded system berarti berhubungan dengan perangkat keras. Ya. Berarti dengan sensor-sensor ya. Misalkan saya mau membuat sebuah absensi dengan retina, ya, misalkan seperti itu. Atau saya mau menggunakan yang paling tren sekarang ini adalah IoT, ya, Internet of Things. Jadi untuk pengendali misalkan, untuk keamanan rumah, ya, atau untuk yang lainnya masih banyak ya. Jadi Storytime ini merupakan toko atau sebuah outlet ya yang menjual berbagai macam ya, khususnya di bidang pakaian, dan penjualannya masih dengan cara manual. Manual ini juga harus dijelaskan, manual itu dalam artian seperti apa. Berarti ini kan permasalahannya, kita harus melakukan analisis ya. Jadi toko ini masih manual. Ya, jadi ketika untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pelayanan ya, toko Storytime Factory Outlet ya memiliki satu bagian yang khusus dalam menangani konsumen ya. Atau bagian kasir atau penjualan ya. Jadi ketika ada transaksi hanya bisa dicatat, sehingga menghambat kelancaran dalam pelayanan terhadap konsumen. Tujuannya diadakan RPL ya untuk merancang aplikasi penjualan menggunakan metode pengembangan sistem spiral. Kemarin kan sudah ada ya, di dalam RPL itu ada pengembangan sistem spiral, prototipe ya, dan pengembangan sistem yang lain. Jadi seperti itu. Ya. Lalu pemodelannya untuk menggambarkan alur dari sistem tersebut menggunakan UML atau United Modeling Language ya, ini di sini. Ya. Untuk aplikasinya ya, karena Java menggunakan NetBeans dan IDE 721 serta database-nya menggunakan SQL. Itu menjadi kebutuhan sistem. Jadi kebutuhan sistemnya apa? Berarti Java kebutuhan sistemnya pakai NetBeans, pakai IDE 721. Database-nya pakai MySQL. Itu menjadi kebutuhan sistem. Maka inilah yang dinamakan pentingnya belajar yang namanya RPL. Kita harus tahu kebutuhan sistem apa, kebutuhan SDM seperti apa, kebutuhan dari perangkat keras seperti apa, yang nantinya digunakan ya oleh mahasiswa pada waktu pelaksanaan tugas akhir maupun ketika mahasiswa menjadi seorang developer atau seorang programmer tentunya. Jadi seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ya. Silakan ditanyakan melalui live chat ya. Biar saya jawab terlebih dahulu daripada nanti bingung. Jadi seperti itu. Jadi ini saya berikan contoh langsung implementasi tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi biar teman-teman punya gambaran ke depan ketika saya sudah menginjak
atau memasuki semester 8, saya itu harus membuat apa sih? Ya, saya ingin membuat sistem. Ya, sistem kan kemarin sudah saya jelaskan ada 2 jenis. Mau pakai sistem informasi atau embed system. Sistem informasi berarti sistem yang di dalamnya terdapat analisis data dan database, ya, untuk menampilkan sebuah informasi. Sedangkan embedded system, ya, dia berkaitan dengan hardware, dari seperti itu. Ya. Jadi, ya, tujuan dari keseluruhan ini, ya, nantinya aplikasi ini, ya, ini di sini, ini, dapat menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mempermudah penjualan dalam mengelola data penjualan, data barang, laporan data barang, laporan penjualan barang, serta nota transaksi. Ini adalah tujuannya nanti. Ini dipecah-pecah menjadi sub-subnya nanti. Ya. Kata kuncinya berarti kita menggunakan database Java, ya. Pemodelannya menggunakan UML dan database-nya menggunakan MySQL. Jadi seperti itu. Nah, ini latar belakangnya kenapa sih mengambil studi dari penelitian ini, ya. Nanti ini bisa dibaca, ya, ini, ya. Nah, ini dirumuskan masalahnya lagi, ya. Dari sini berdasarkan latar belakang di atas, ya. Ini latar belakangnya, ya. Jadi Storytime ini berada di jalan belakang Olo, ya. Nomor 56 Padang, bergerak dalam bidang bisnis penjualan dan pembelian barang sisa ekspor, ya. Seiring dengan perkembangan yang sangat maju diikuti oleh banyaknya transaksi penjualan dan pembelian Storytime Factory, ya, yang harus menghadapi persaingan dengan toko factory outlet lain, ya. Ya. Jadi ini perlu adanya, agar tokonya semakin dikenal. Mau saya buat tokonya online, misalkan seperti itu. Atau agar memudahkan untuk mengetahui keuntungan sisa barang, ya, maupun barang-barang yang mendekati batas limit yang harus di stok biar pelanggan tidak kecewa, ya, karena datang, ya, ternyata barangnya habis, ya. Jadi dari sistem ini kita akan tahu barang mana yang mau habis, jadi kita harus menambah. Nah, seperti itu. Nah, ini rumusan masalahnya di sini, ya, bisa disampaikan. Jadi penyimpanan data barang dan pencatatan data transaksi penjualan serta pembelian masih belum terkomputerisasi sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pencarian datanya. Ya, tentu saja, ya. Bayangkan, ya, ketika kita berada di kantor, kita mencari file yang ada di rak buku, ya, akan lebih susah dibandingkan mencari file yang ada di komputer. Ketika kita di komputer bisa pakai search, ya, kita ketikkan namanya, ekstensinya, ketemu. Tapi kalau kita menggunakan arsip, ya, yang namanya arsip buku itu, ya, dia juga memiliki masa, ya, atau umur. Jadi kertas itu dia kan juga tidak awet, ya. Lalu yang kedua, sering terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan nota penjualan dan pembelian. Mungkin dalam artian sudah pernah dicatat kembali. Nah, dengan adanya komputerisasi ini, ya, jadi data yang sudah pernah diinput, ya, pasti ada peringatannya. Maaf, data sudah pernah diinputkan. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, proses pembuatan laporan itu direkap, ya kan, secara berkala, baik secara harian, mingguan, bulanan.
Tetapi ketika kita sudah komputerisasi, kita butuh laporan mingguan, kita tanpa adanya rekapan langsung, karena sudah tercatat kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena apa? Aplikasi manual seperti nota, buku catatan stok barang tidak menjamin ketelitian dan keefektifan dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Ya. Nah, ini lalu batasan, jadi juga harus ada batasan masalahnya. Nah, ini tujuan dari penelitiannya, jadi membuat sebuah alternatif dalam penyelesaian masalah serta pengolahan data penjualan dan pembelian barang dari sistem manual ke sistem yang terkomputerisasi. Itu tujuan dari penelitian ini. Lalu mempercepat dalam pencarian data baik stok barang maupun transaksi penjualan. Nah, jadi sama kan seperti RPL, kita harus analisis dulu permasalahan yang terjadi apa, baru solusi yang akan diberikan apa. Ini solusinya adalah di tujuan. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada landasan teori itu, ya, teori-teori yang dipakai untuk penulisan, misalkan pengertian perangkat lunak itu apa,